Morning everyone. Puji syukur kita dapat berjumpa kembali, kita dapat beribadah di rumahnya yang kudus ini. Praise the Lord that we all can gather together and praise and worship Him. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let us quiet our heart and mind, let us prepare our heart to enter His holy presence in meditation and prayer. Let's start. Ayat untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-21. Call to worship is taken from the book of Ephesians chapter 3 verse 21. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Efesus 3 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, penghormatan, I sing praises disambung dengan How Great Thou Art. Mari kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur. For your name is
Bapa di surga, betapa besar dan mulia nama-Mu ya Tuhan. Engkau saja yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Our Heavenly Father, how great and wonderful You are, Lord. All the glory is only unto You, Lord. Kami datang pagi ini dengan hati yang bersyukur. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau telah memenuhi segala kebutuhan kami. Tapi Tuhan, kami khususnya berterima kasih atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. We come to You with a grateful heart, Lord. We thank You for Your love. We thank You for being with us. We thank You for Your protection. We thank You for fulfilling all our needs. But most of all, we thank You for Your grace, Lord. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir di sini dan kuasai hati kami, agar kami dapat mendengar dan mengerti akan firman-Mu yang sebentar nanti akan disampaikan oleh Pendeta Paul. May the presence of the Holy Spirit fill our heart, so we may listen and understand Your message that will be delivered by Pastor Paul. Bless and anoint him, O Lord. Bapa di surga, berkati juga saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Dan juga yang imannya mulai goyah Engkau kuatkan ya Tuhan. Bless our brother and sister who cannot be present today. May You touch and heal those who are sick. And may You also restore and strengthen those who are weak in their faith. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu. Father God, we lift up our praise and worship into Your hand. May it pleases You, Lord. Kiranya ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan jemaat duduk kembali. Berita pengharapan diambil dari kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-31 sampai 32. The words of hope is taken from the book of Lamentation, chapter 3, verse 31 to 32. Ratapan 3 ayat 31 sampai 32. Saya akan membacakannya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Mari kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang maha kasih dan maha setia. Mari kita puji Dia dengan pujian, Ku mau selalu bersyukur. Dengan
Tuhan yang sangat setia. Berita pengampunan diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-6. The words of forgiveness is taken from the book of Isaiah, chapter 42, verse 6. Saya akan membacakannya. Yesaya 42 ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Mari kita sambut berita pengampunan dengan pujian Penolong Hidup. Kiranya lagu ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong hidup kita. Mari kita nyanyikan. Saat badai
Saudara-saudara, kita akan berdoa hari ini buat saudari kita yang bernama Esther. Dia adalah mama dari saudara kita Steve Sayuti. Beberapa hari yang lalu menjalani operasi. We're gonna pray for our sister by the name of Esther, the mother of our brother Steve Sayuti. A few days ago, she underwent a surgery. Jadi kita minta supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepadanya dan juga nanti kesembuhan. So we'll pray that God will give her strength and also healing. Kedua, kita akan berdoa juga terus ya buat Tante Elvira. Hari Rabu, Tante dan Om Anton akan kembali ke Chicago. And we'll also continue praying for Tante Elvira. On Wednesday, she and Om Anton will be flying back to Chicago. Jauh di mata, dekat di hati ya Tante. Yeah, even though we are going to be far away physically, but you are always close to our heart. Yeah, rest assured that you know every Sunday we pray for you. And every Wednesday we also pray for you. And every night Santi and I pray for you. Yeah. Tuhan tetap akan memperhatikan Tante. Yeah, God will watch over you. Mari kita pujikan nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. Let us sing the song The Name of Jesus before we pray. Terima kasih Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus untuk menyembah-Mu. We give you thanks, Father, for bringing us into your holy house for us to worship you. Kami menengok ke belakang dan kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. When we look back, Father, we can only give you thanks for your providence upon our lives. Kami berterima kasih Tuhan mencukupi kebutuhan kami sehingga kami tidak kekurangan apapun. We give you thanks, Father, for giving us all the things that we needed that we have lacked nothing. Kami juga bersyukur kepada-Mu.
Engkau senantiasa menyertai kami di dalam segala situasi kehidupan. We also give you thanks for being with us in every situation that we face. Bapa, kami pun datang meminta ampun akan dosa kami, karena meskipun kami sudah tahu kehendak-Mu, kami kadang tetap melanggarnya. Heavenly Father, we also come before you, asking for your forgiveness, because even though we already knew what your will was, but at times, Lord, we still transgressed against your command. Jadi kami memohon, biarlah darah-Mu yang kudus menyucikan kami kembali. So we pray, Father, may your blood, may the blood of Jesus cleanse us once again. Bapa, kami datang kepadamu, berdoa buat saudari kami Esther yang masih berbaring di rumah sakit hari ini. Kami mohon biarlah Tuhan yang memberikan kepadanya kekuatan dan kesembuhan. Heavenly Father, we want to lift up our sister Esther, who is in the hospital after surgery. We pray, may you be with her, may you strengthen her, and may you heal her. Biarlah dia boleh kembali pulang ke rumahnya, mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. We pray, Father, that in days she will be able to return home with a healthy body, because you will heal her. Kami juga menaikkan doa buat Tante Elvia dan Om Anton. Kami meminta supaya Engkau terus bersama dengan mereka, menjaga mereka, nanti mereka pulang ke Chicago, dan jagalah Tante Elvia. Biarlah roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan kepadanya untuk menanggung derita yang harus dideritanya ini. We pray also for Om Anton and Tante Elvia will be returning to Chicago. We pray, may you protect them. May you keep them safe in your arms. Especially we pray for Tante Elvia. May your Holy Spirit be in her and with her to give her strength to endure the pain and suffering that she must go through. Biarlah Tuhan, dalam kehendak-Mu dan waktu-Mu, Engkau nyahkan sakit penyakit itu dari tubuhnya. We pray in your time, according to your will, may you take away all the pain and diseases from her body. Kami juga menaikkan doa, ya Tuhan, buat Om Peter Subadia. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan kepadanya, sehingga suatu hari dia bisa kuat dan kembali berjalan. We also pray for Om Peter Subadia. May you continue to strengthen him, that one day he'll be able to walk again. Kami juga menaikkan doa buat Caitlin, cucu dari God Vincent. Biarlah tangan-Mu terus menopangnya. Kami berterima kasih dia sudah pulang dari rumah sakit ke rumahnya kembali. Biarlah Tuhan terus kuatkan tubuhnya dan sembuhkan dia. We pray also, Lord, for Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent. We give you thanks that she's been discharged. Now she is home. We pray, may you continue to strengthen her and to heal her, Father. Lord, she has a future in you. No matter what she has gone through, whatever she has lost, she has a future in you. So we pray, may you encourage her. Kami juga menaikkan doa buat Engkau Pardi dan juga buat saudari kami Andri yang ada di sini. Kami memohon biarlah Engkau terus menjaga mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. We pray for our brother Pardi and also our sister Andri here. May you also strengthen them. May you bless them. Kami berdoa terutama biarlah Engkau jaga pikiran memori mereka sehingga tetap bisa mengingat kami semua. We pray may you keep their memories intact so that they will continue, Lord, to recognize us. Kami juga berdoa biarlah Engkau berikan kekuatan sehingga satu hari mereka bisa kembali berjalan. We also pray may you give them strength that one day they can walk again. Bapa, kami juga terus naikkan doa buat saudari Herwin, saudara Anyau, yang terus bergantung pada kuasa-Mu, sehingga hari ini mereka tetap masih sehat. Terima kasih, teruslah Engkau kuatkan dan sembuhkan mereka. We pray for our sister Herwin and our brother Anyau. We thank you, Father, for giving them strength that to this day they are okay, Father. They are still healthy.
may you continue to strengthen and to heal them. Kami juga berdoa buat Stephanie dan Mira. Kami mohon biarlah Engkau juga berikan kekuatan dan terus kesembuhan kepada mereka. We also pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them and to heal them. Kami berdoa juga buat Om Arthur. Kami minta biarlah Tuhan kuatkan tubuhnya. Biarlah Engkau juga menguatkan tubuh Pak Gustaf dan Pak Andreas di Indonesia menjalani perawatan mereka minggu demi minggu. We pray for our brother Om Arthur. May you strengthen him, Father. May you also strengthen Pak Gustaf and Pak Andreas who must go through treatment week after week. May they be strong. Kami juga menaikkan doa ya Bapa buat tetangga kami, Norma. Berilah kepada Norma kekuatan terus sehingga tetap dia dapat hidup dengan sehat. We pray for our sister Norma, our neighbor. May you continue to strengthen her, that she'll be okay, Father. She'll be strong and healthy. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa bagi kami semua yang mempunyai pergumulan masing-masing dalam hidup kami. Engkau tahu apa itu. Dengarlah doa-doa yang kami panjatkan. We also want to pray, Father, for the rest of us who have unspoken struggles. You know what they are. May you hear our prayers. May you grant our desires and our requests. May you help us. May you help. Bapa, kami juga berdoa, memohon berkatilah terus mereka yang terkena bencana, yang hidup dalam peperangan. Biarlah Engkau juga bersama dengan mereka. Engkau biarlah yang mendamaikan dan menyelesaikan peperangan di Ukraina. We also pray, Father, for those who have suffered losses due to the flooding, the snow, and the earthquakes. And we pray also for the victims of war in Ukraine. Father in heaven, we pray, may you take control, give them strength, and may you end this war, Father, in your way. Bapa, sekarang kami berdoa, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Marilah kita membuka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 2. Please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 2. Ayat 10 hingga ayat 12. Verse 10 to verse 12. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? 1 Corinthians chapter 2 verses 10 to 12. 1 Korintus pasal 2 10 hingga 12. Saudara membaca ayat 11, ayat 10, 12 kita baca sama-sama. Saya dulu ayat 10, verse 10 I will read and you respond by reading verse 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Together, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah menyingkapkan Allah, menegur kita. Theme of today's message is revealing God, convicting us. Salah satu kesalahpahaman yang kadang orang miliki tentang kekristenan adalah bahwa kita orang Kristen percaya pada 3 Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. One of the misconceptions that people have about Christianity is that we Christians believe in 3 gods.
God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dapat dimengerti ya kenapa kok sampai orang mempunyai kesalahpahaman itu, sebab kita sendiri pun kadang masih bingung dengan konsep Trinitas ya, 3 tetapi 1. It is understandable that people might have this misconception because we too are often confused with the concept of Trinity. 3 yet 1. Kita tidak akan membahas konsep Trinitas dengan mendetail hari ini. Kita hanya akan melihatnya secara sekilas. We will not cover the concept of Trinity in detail today. We will just touch on it briefly. Kita akan memfokuskan perhatian kita pada pribadi ketiga dalam Trinitas, yaitu Roh Kudus, sebagaimana dijelaskan oleh Paulus di dalam ketiga ayat ini. We will not cover the concept of Trinity in detail today. We'll just touch on it briefly. We will instead focus on the third person in the Trinity, which is the Holy Spirit, as explained by Paul here. Yang pertama yang perlu kita camkan adalah bahwa kita ini tidak menyembah 3 Allah. First, what we need to be clear on is that we do not believe in or worship 3 gods. Kita hanya percaya dan menyembah 1 Allah, sebab itulah yang diajarkan oleh Alkitab. We believe and worship one God because that is what the Bible teaches. Coba kita perhatikan firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 32 ayat 39. Listen to Deuteronomy 32 verse 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Now see that even I am He, and there is no God besides me. Jadi Tuhan Allah melalui Musa menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya Allah. So God through Moses declared that He is the one and only God. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, bila benar hanya ada 1 Allah, mengapakah Allah memerintahkan di kitab Keluaran pasal 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. But perhaps we wonder if there is only one God. Why did God command us in Exodus 20 verse 3, you shall have no other gods before me? Kita tahu ini adalah hukum pertama dari 10 hukum yang diberikan kepada umat Israel. We know that this is the first of the 10 commandments given to the people of Israel. Nah, ini jawabnya saudara. Allah memanggil mereka Allah bukan karena mereka benar-benar Allah, tapi karena orang-orang memanggil dan memperlakukan Allah-Allah ini, benda-benda ini sebagai Allah. Here's the answer. God called them gods not because they were gods, but because people called and treated them, these objects, as gods. Saudara, saat itu Israel hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah seperti Baal, Asyerah, Molek, dan sebagainya. You see, at the time Israel lived among nations that worship deities such as Baal, Asyerah, Molek, and others. Tapi Allah di kitab Ulangan pasal 32 ayat 17 berfirman dengan sangat jelas, but God in Deuteronomy 32 verse 17 made it clear, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. They sacrifice to demons, iblis, not to God. Nah saudara, ilah-ilah ini tidak dapat menyangkal atau membantah apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Karena memang mereka tidak bisa berkata apa-apa. You see, these deities could not repudiate the Lord God as not God because they were not able to say anything. Bukankah mereka terbuat dari batu dan kayu? They're made of woods and stones. Tapi Tuhan Allah adalah Allah yang hidup. But the Lord God, He is a living God. Dia tidak terbuat dari kayu dan batu.
He's not made of woods or stones. Itu sebab dia bisa berkata apa saja untuk menyangkal keberadaan Allah-Allah atau ilah-ilah lain ini. He therefore could say anything to repudiate them. Nah, saudara, jadi sekarang kita paham bahwa hanya ada satu Allah. Now we are clear that there's only one God. Dan dia adalah pencipta alam semesta beserta isinya. And that He is the creator of the universe therein. Sebagaimana dengan tegas dinyatakan di Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. As decisively stated in Genesis 1 verse 1. In the beginning God created the heavens and the earth. Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada Musa. And this God, the creator of the heavens and the earth, was the God who revealed himself to Moses. Dia berkata, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. He said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Nah, dan Tuhan Allah menyatakan namanya kepada Musa, aku adalah aku. And God revealed His name to Moses as, I am who I am. Nama yang mencerminkan kodratnya, yaitu kekal. A name that reflects His nature, which is eternal. Allah sudah ada, masih ada, dan akan selalu ada. He has always been, He always is, and He will always be. Nah, Allah ini, pencipta ini, adalah yang kita kenal dan kita panggil sebagai Allah Bapa. This God, this Creator, is the one we call God the Father. Yesus memanggilnya Bapa. Yesus memanggilnya Bapa dan juga meminta kita memanggilnya Bapa tatkala kita berdoa kepadanya. Jesus called Him Father and asked us to address Him as Father when we pray to Him. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Our Father who is in heaven, holy is your name. Namun konsep tentang Allah sebagai Bapa bukan berawal dari Yesus. Ini sudah disebut, dipanggil sejak masa Musa. But the concept of God as Father did not start with Jesus. It goes all the way to Mosaic time. Sewaktu Tuhan Allah mengikatkan dirinya dalam perjanjian dengan umatnya Israel, Dia memanggil dirinya Bapa dan memanggil Israel anak-anak. When God bound Himself in a covenant with His people Israel, He called Himself Father and He addressed Israel as children. Coba kita dengarkan Ulangan 32 ayat 6. Please listen to Deuteronomy 32 verse 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Is this the way you repay the Lord? The Lord God said, you foolish and unwise people. Is He not your Father, your Creator, who made you and formed you? Jadi, kita tahu bahwa hanya ada satu Allah, pencipta langit dan bumi, yang kita panggil Allah Bapa. Now we know there's only one God, the Creator of the heavens and the earth, whom we call God the Father. Ia adalah pribadi pertama dalam Trinitas. Is the first person in the Trinity. Nah sekarang bagaimana dengan Allah Anak?
pribadi kedua di dalam Trinitas. Now, how about God the Son, the second person in the Trinity? Untuk mengerti tentang Allah Anak, kita mesti mengerti rencana keselamatan Allah. To know about God the Son, we will need to know about the salvation plan of God. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merancang rencana menyelamatkan manusia dari kemarahan dan hukumannya. Since man fell into sin, God had designed a plan to save man from his wrath and punishment. Dan rencananya adalah mengutus seseorang dari sorga ke dunia untuk menanggung hukuman dosa, yaitu kematian. And the plan was to send someone from heaven to the world to pay the penalty of sin, which is death. Saudara, Allah adalah Allah yang adil. You see, God is a God of justice. Jadi dia mesti menghukum yang bersalah. Therefore, he must punish the guilty. Dia tidak bisa menghapus dosa seakan-akan dosa itu bukan apa-apa. He couldn't just wipe out sin as if it's all nothing. Tapi Allah juga adalah Allah yang penuh kasih. Dan sebagai Allah yang penuh kasih, dia tidak ingin kita ini menerima hukuman. But God is also the God of love. And as such, He did not want us punished. Jadi, bukannya menghukum kita, membuat kita membayar hukuman dosa, yaitu kematian. Dia memutuskan menanggung hukuman itu. Instead of punishing us, instead of making us pay the penalty of sin, which is death, God then decided to bear the punishment, our punishment. Dia akan turun ke dunia menjadi manusia. He'd go down to the world and become a man. Tapi kita tahu, Allah adalah roh dan kekal. Jadi tidak bisa mati. But we know God is spirit and eternal. So He cannot die. Satu-satunya jalan dia bisa mati adalah bila dia menjadi manusia. The only way He could die was if He became a man. Nah, untuk itu, Allah yang ada dalam bentuk roh harus mengenakan tubuh jasmania manusia. To do that, God who existed and still exists in spirit, then took on the physical body of man. Lahir dari seorang perempuan, tapi bukan dari keintiman jasmania, melainkan lewat pekerjaan Roh Kudus. Born of a woman. Not through a physical union, but through the work of the Spirit. Dia adalah Yesus. He was Jesus. Jadi, Yesus sepenuhnya manusia. Yesus sepenuhnya manusia. Karena dia seperti kita dalam segala hal. Tapi dia juga adalah sepenuhnya Allah. So Jesus was fully man because He was like us in every way. But He was also fully God. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jesus was fully man because He was like us in every way, but He was also fully God, for Colossians 1:19-20 says, God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Jadi saudara, Yesus bukanlah tidak sepenuhnya manusia
karena dia adalah Allah. So Jesus is not less of a man because he is God. Dan dia bukanlah tidak sepenuhnya Allah karena dia manusia. And he's not less of a God because he is man. Dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. He is fully God and fully man. Hanya dia yang sepenuhnya Allah dapat menebus dosa semua manusia. Only one who is fully God can atone for the sin of all men. Dan hanya dia yang sepenuhnya manusia dapat mengalami kematian dan menjadi korban yang real bagi dosa. And only one who is fully man can experience death, thus became the real sacrifice for sin. Nah, Yesus adalah pribadi kedua dalam Trinitas. And Jesus is the second person of the Trinity. Nah, mari sekarang kita melihat pribadi ketiga dalam Trinitas, yaitu Roh Kudus. Now let us look at the third person of the Trinity, who is the Holy Spirit. Sebelum Yesus kembali ke surga, dia meminta para murid menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Before Jesus returned to heaven, he asked his disciples to wait for the promise of the Father, yaitu who is the Holy Spirit. Nah, sebagaimana kita tahu, Roh Kudus turun atas mereka, memberikan kuasa kepada mereka menjadi saksi bagi Yesus. As we know, the Holy Spirit came down on them and gave them power to be witnesses to Jesus. Pertanyaannya adalah, siapakah Roh Kudus? The question is, who is the Holy Spirit? Dari manakah asalnya? Where did he come from? Nah, Rasul Paulus memberikan kepada kita jawabannya. Paul provides us with the answer here. Saudara, ayat 10 berkata, karena Allah telah menyatakannya kepada kita melalui Roh-Nya. Verse 10 says, but God has revealed them to us through His Holy Spirit. Saudara, Tuhan telah menyatakan, menyingkapkan misteri apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tak terpikirkan, yaitu keselamatan Allah melalui Yesus. God has revealed the mystery, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, which is God's salvation through Jesus. Dan dia menyatakannya melalui Roh-Nya. And He revealed it through His Spirit. Jadi, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. So you see, the Holy Spirit is God's own Spirit. Paulus melanjutkan, Paul continues, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tidak ada yang tahu hal mengenai Allah kecuali Roh Allah. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. No one knows the things of God except the Spirit of God. Roh Kudus, yang adalah Roh Allah sendiri, memaparkan kepada kita hal-hal yang mendalam tentang Allah. The Holy Spirit, who is God's own Spirit, explain to us the things, the deep things of God. Jadi saudara, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa mengenal Allah sama sekali. So without the assistance of the Holy Spirit, we would not be able to know God at all.
Tapi Paulus menjelaskan, yang telah kita terima bukan hanya pertolongan dari Roh Kudus, melainkan Roh Kudus. But Paul explains what we received was not only assistance from the Holy Spirit, but also the Holy Spirit. Firman Tuhan berkata, kita telah menerima bukan roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, agar kita tahu apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. The Bible says, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Allah memberikan rohnya, Roh Kudus, kepada kita. God gave us His own Spirit, the Holy Spirit. Dia adalah pribadi ketiga dalam Trinitas yang sering dipanggil penolong dan juga roh kebenaran. He's the third person of the Trinity, who is also called the Helper and the Spirit of Truth. Nah, sekarang kita tahu lebih dalam lagi tentang konsep Trinitas. Now we know more about the concept of Trinity. Satu Allah bermanifestasi dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. One God who manifests Himself in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sebagai Bapa, Dia adalah permulaan dan pencipta. As Father, He is the beginning and the creator. Sebagai anak, Dia turun ke dunia, mengenakan tubuh manusia, mati bagi hukuman dosa kita. As Son, He came down to the world, took on the body, the physical body, to die for the penalty of our sins. Dan sebagai roh, Dia memaparkan kepada kita hal-hal tentang Allah. And as Spirit, He explains to us the things of God. Satu Allah dalam tiga pribadi dengan tiga fungsi yang khusus. One God in three unique persons with three different functions. Nah, sekarang kita akan berhenti dan memetik beberapa pelajaran. Let us stop and glean some lessons, dan saya akan bahasakan pelajaran ini dalam bentuk pertanyaan. And I will put this in question forms. Pertama, apakah kita dapat mengenal Allah? Can we know God? Jawabnya adalah tidak. Kita tidak bisa mengenal Allah. And the answer is no, we cannot know God. Tidak soal seberapa cerdasnya kita dan seberapa salehnya kita tidak dapat mengenal Allah. It doesn't matter how smart or how religious we are, we cannot know God. Saya berikan contoh. Let me give you an analogy. Apakah semut dapat mengerti atau mengenal kita manusia? Can ants understand us, humans? Tidak bisa. No, they cannot. Tidak soal seberapa cerdasnya semut. Kapasitasnya tidak memungkinkan semut mengenal kita. It doesn't matter how smart they are, their capacity is not sufficient to know us. Jadi kita pun tidak bisa mengerti, mengenal Tuhan Allah. Neither can we know God. Kapasitas kita yang kecil tidak cukup untuk bisa mengenal Allah yang Maha Kuasa. Our minute capacity is not sufficient to know the Almighty God. Saudara, kita tidak dapat mengenal Allah kecuali Dia membiarkan dirinya dikenal. Pinky, can you help me? Okay, thank you.
We cannot know God unless He Himself lets Himself be known. Roh Kudus atau Roh Allah sendirilah yang harus menyingkapkan Allah kepada kita dan memaparkan hal-hal tentang Allah. It is the Holy Spirit or God's own Spirit who reveals God to us and explains the things of God. Sekarang kita mengerti mengapa di masa lampau manusia menyembah benda-benda di langit atau di alam, yaitu ciptaan, bukan Allah. Now we know why in the past man could only worship heavenly objects or nature, which are all creations, not God. Mereka hanya dapat mereka-reka, sebab mereka tidak mempunyai pengertian siapakah Allah. That was as far as they could go because they had no slightest idea of who God is. Tanpa Roh Kudus, kita juga bisa mengembangkan gagasan pikiran, ide-ide tentang Allah yang keliru. Without the Holy Spirit, we can also get the wrong ideas about God. Saya akan paparkan dua. Let me list a couple of them. Ada orang yang berkata bahwa Allah adalah kasih belaka. Can you please? Okay, thank you, Pinky. Sorry. There are those who say God is all love. Yang mereka maksudkan adalah bahwa Allah tidak akan menghukum kita, apalagi mengiring kita ke neraka. What they usually mean by that is that God will never punish us, let alone send us to hell. Dengan mengatakan Allah tidak akan menghukum kita, kita ini sebetulnya sedang mengatakan atau menyimpulkan bahwa Allah tidak punya standar moral. Apapun boleh. By saying that God will never punish us, we are inferring that God has no moral standards. That anything goes. Kita bisa berbuat apa saja yang kita sukai dan Allah akan membiarkan sebab Dia adalah kasih. We can do whatever we want and God will let us because He is love. So they said. Kita tahu bahwa pandangan ini tidak benar. Karena Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa akan ada hari penghakiman. Dan bahwa Allah mempunyai standar kekudusan. We know this is far from the truth because the Bible tells us plainly that there will be judgment. And that He has standard of holiness. Jika semua boleh, Allah tidak akan memberikan 10 hukumnya kepada kita. You see, if anything goes, there's no need for God then to give us the 10 commandments. Tapi kita tahu Allah memberikan kepada manusia 10 hukum Taurat. But we know God gave us the 10 commandments. Jadi kita tahu Allah mempunyai standar kekudusan. Dan Dia akan menghakimi kita. Now we know God has standard of holiness and that He will judge us. Jadi di sini kita belajar, saudara, bahwa mengasihi tidak berarti membolehkan segalanya. Now we can learn something here that to love does not mean anything goes. Saudara kita yang adalah orang tua mengerti konsep ini dengan baik. I'm sure we all, our parents, understand this concept pretty well. Apakah kita mengasihi anak kita? Semua akan menjawab, iya. If I ask you, do you love your kids? I'm sure everyone will say, I do. Saya akan tanya lagi, pernah nggak menghukum anak saudara? If I ask you, have you ever disciplined your children? Saya yakin semua akan berkata, pernah. I'm sure everyone will say, yes, we have.
Saudara mendisiplin anak bukan karena tidak suka dengan perbuatan anak, tapi karena saudara sedang menegaskan satu konsep kepada mereka. Salah satunya adalah konsep hidup benar dan hidup kudus. When we discipline our kids, it's not necessarily because we don't like their behaviors, but we just want them to learn to live right and to live holy. Kita percaya ada yang namanya keadilan, maka waktu kita melihat anak kita berbuat yang tidak adil, kita menegurnya. Because we believe there's this concept of justice. When our children did something that was unjust, we felt compelled to discipline them, to teach them about justice. Jadi saudara, Allah adalah kasih, tapi itu tidak membuatnya tidak menghukum kita. Yes, God is love, but it would not preclude Him from punishing us, disciplining us, upholding justice. Berikut saudara, ada orang juga yang berkata Allah menginginkan kita semua bahagia. There are also those who say that God wants us to be happy. Selama kita bahagia, Allah itu akan berkata, cincailah. As long as we're happy, God will say, okay, that's fine. Kita bisa berbuat apa saja. We can do whatever. Singkat kata, kebahagiaan menjadi alat ukur dan tujuan hidup. Happiness then becomes the yardstick and the purpose of life. Ini juga jauh dari kebenaran, karena Alkitab menempatkan hidup di dalam, Alkitab menempatkan hidup di dalam kehendak Allah sebagai alat ukur dan tujuan hidup, bukan kebahagiaan. This is far from the truth because the Bible puts living in the will of God as the yardstick and the purpose of life, not happiness. Saudara, memang kita tidak bisa memastikannya. Tapi saya kira pendapat ini ada benarnya. We cannot be sure, but I think there is some truth to this view. Saudara, kalau kita dengan saksama membaca Injil, yang tidak akan kita temukan adalah perkataan Yesus tertawa. If we read the scriptures, especially the gospel, carefully, what we will not find is the word that says, then Jesus laughed. Tidak ada, saudara. Dia menderita, dia takut, dia tertekan, ada di Getsemani. He suffered, he was distressed, he was afraid. Yes, there was a record of it when he was in the Garden of Gethsemane. Dia menangis, ada. Waktu melihat sahabatnya Lazarus meninggal. He cried when his best friend Lazarus died. Tapi memang tidak ada catatan Yesus tertawa. But there's no record that says that Jesus laughed. Nah, saudara, besar kemungkinan dia pernah tertawa dan tersenyum. I'm sure he laughed. And I'm sure he was full of smile. Kenapa? Sebab anak-anak suka bersama dia. Why I said that? Because children like to be with him. Saudara, anak-anak paling tidak suka dengan orang yang wajahnya cemberut, tidak suka. You that have kids know one thing, that kids don't like adults that have frowning face. They don't like. Tapi saudara, saya cenderung berpikir begini. Yesus sebagai manusia, sepenuhnya manusia, mempunyai perasaan. But this is what I think. As fully man,
Jesus had feelings. Dan sebagai manusia dia tahu satu hari kelak dia akan mati di kayu salib. And throughout his life he knew that one day he would die on the cross. Saudara, mati di kayu salib itu mati berarti dengan sangat sakit. To die on the cross means we would die with excruciating pain. Saudara yang pernah menderita sakit berat akan bisa berkata begini, sejak saya sakit atau didiagnosis sakit, hidup saya berbeda. Those of you who have been diagnosed with a severe, serious illness, I'm sure could say this or would say this. My life before and after I got this disease are not the same. Saudara, kita yang pernah didiagnosis dengan penyakit yang berat akan melihat hidup dengan lebih hati-hati, dengan lebih serius. We who have been diagnosed with serious diseases tend to look at life in a different light. More somber, more serious. Kita tahu bahwa ternyata meskipun dari dulu sudah tahu, hidup itu ada batasnya. Tapi baru sekarang kita insya Allah diperlihatkan, itu tuh batasnya. We have always known that life is limited, that one day we'll have to stop. There is going to be that line. But those who have been diagnosed with a serious illness suddenly say, I can see that line. I can see that line. Saudara, ini membuat kita melihat hidup berbeda. Being able to see that line changes our perspective to life. Sejak Yesus kecil sampai usia 33 tahun, dia melihat garis itu. Since Jesus was a little boy, until he was 33 years old, he always saw that line. Satu hari, saya akan ada di kayu salib. One day, I'll be on the cross. Jadi sebagai manusia, saya menduga, saudara, kebahagiaannya berkurang sangat banyak gara-gara tahu dan sudah melihat garis itu. So I like to think that as a normal human being, as fully man, because he had seen that line, that had robbed him of happiness. Jadi saudara, kita tahu tujuan hidup bukan untuk berbahagia. Now we know clearly the purpose of life is not to be happy. Dan yang Tuhan kehendaki bukanlah kita ini akan selalu bahagia. And that what God wants is for us to always be happy. No, that is not true. Jadi saudara, dapat kita sekarang lihat, tanpa Roh Kudus, kita ini bisa mengembangkan pandangan-pandangan yang begitu keliru tentang Allah hanya untuk memenuhi kesukaan kita dan keinginan kita. So you see, without the Holy Spirit, we can come up with all kinds of ideas about God to suit our likes and wants. Mari kita sekarang lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan yang kedua. Let's now move on to the second lesson and question. Apakah Allah menghendaki kita mengenalnya? Maaf, mengapakah Allah menghendaki kita mengenalnya?
Why does God want us to know Him? Kita dapat berkata, karena kita ini ciptaannya, ya sudah tentu ya, Dia ingin kita mengenalnya. We can say that we of course should know God because He is after all the source of life who created us. Dengan mengenal Allah, kita memberikan pengakuan Dialah pencipta kita. By knowing Him, we are like giving credit to Him. Tapi saudara, kenapa Allah ingin kita mengenalnya lebih dalam dari itu? But it's more and much deeper than just that. Allah ingin kita mengenalnya supaya kita mempunyai relasi dengan Dia. God wants us to know Him so we can have a relationship with Him. Allah bukanlah tenaga. Dia mempunyai tenaga, tapi Dia bukanlah tenaga. God is not a force. He has force, but He's not a force. Allah adalah makhluk hidup dengan pikiran dan perasaan, kehendak dan tindakan. God is a being, a living being, with thoughts and feelings, wills and acts. Jadi mengenal Allah berarti mengetahui pikirannya, perasaannya, kehendaknya, dan perbuatannya. So knowing God means knowing His thoughts, feelings, wills, and acts. Saudara, ini adalah dasar relasi. These are the fundamentals of relationship. Tidak mungkin kita mempunyai relasi dengan orang di mana kita tidak tahu pikirannya, perasaannya, kehendaknya, dan perbuatannya. We cannot have a relationship with somebody if we do not know one's thoughts, feelings, wills, and acts. Nah, saudara, tapi Allah menghendaki agar kita mempunyai relasi dengan Dia yang didasari atas kasih. But God wants our relationship with Him to be based on love. Sebagaimana Dia mengasihi kita, Dia menghendaki kita mengasihinya. As He loves us, He wants us to love Him. Nah, ini perlu saya jelaskan ya. Let me explain this to you. Saudara, Allah adalah sempurna. Jadi apapun tentang Allah mesti sempurna. God is perfect. So everything about Him is to be perfect. Termasuk relasi dengannya mesti sempurna. And that includes relationship with Him. Nah, saudara, kasih adalah relasi tertinggi dan terdalam. And love is the highest and the deepest form of relationship. Singkat kata, kasih adalah relasi yang sempurna. Love is a perfect relationship. Maka saudara, kalau kita misalnya mau mengevaluasi seberapa sehatnya, harmonisnya relasi kita dengan pasangan kita, bukan dengan bertanya berapa kali kamu bertengkar dalam seminggu, bukan. So if you and I would like to know how strong, healthy, and harmonious our marriage relationship is, we don't find out by asking how many conflicts or fights do we have in a week. Bukan, saudara. Tapi seberapa kita mengasihi pasangan kita. But we determine how good, how strong, how harmonious our relationship is with our spouse by asking this question: how much do I love her? How much do I love him? Saudara, sebagai seorang yang kadang melayani pasangan nikah, kadang saya bertanya kepada
mereka yang sedang bermasalah. As somebody who sometimes deals with marital issues in counseling, I sometimes pose this question to them. Apakah engkau mengasihi istrimu? Sometimes I ask this question, do you love your wife? So, saudara, jawaban yang klasik yang membuktikan dia kurang mengasihi adalah, udah tentu kalau nggak mengasihi nggak begini. Just answer me by saying yes or no. Goodness gracious. You could not even say that, yes or no. Saudara, ini adalah pertanda kasih sudah berkurang. That is a sign we don't have much love. Kita bisa berbohong. Satu hal yang tidak bisa kita berbohong adalah kita mengasihi atau tidak. We can lie about anything, but we cannot lie about love. Either we love or we don't love. Kita tidak bisa berkata, udah kurang kasihnya. Enggak. Oh, I have love, but now it's a little less than before. No. Either you have love or you don't have love. Either you have oxygen or you don't have oxygen. As simple as that. Nah, saudara, relasi yang sempurna adalah kasih. Now we know a perfect relationship is love. Itu sebab kasih disiapkan hanya untuk sebetulnya pernikahan, relasi sempurna. Now we understand why marriage is to be based on love, because that is to be a perfect relationship. Sempurna tidak berarti tidak ada konflik, ya, you understand that. Perfect doesn't mean that we are free from conflicts. We sometimes have conflicts. Tapi kita mengasihi. Dan ini yang Allah minta. And this is what God expects and wants from us. We love Him. Because He wants His relationship with us to be a perfect relationship. He doesn't settle for anything less. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang terakhir dan yang ketiga, yaitu how do we know God? Now we've come to the third and last question, how do we know God? Atau dengan cara lain, dengan kata lain, bagaimanakah Roh Kudus menyingkapkan hal tentang Allah kepada kita? Or how does the Holy Spirit reveal the things of God to us? Pertama, sudah tentu adalah lewat firman yang tertulis, yaitu Alkitab. First and foremost is God's written word, the Bible. Kita tidak bisa mengenal Allah, terutama hal-hal yang mendalam tentang Allah, bila kita tidak membaca Alkitab. We cannot know God, especially the deep things of God, if we do not read the Bible. Suatu kita membaca Alkitab, Roh Kudus akan menjelaskan dan membukakan kepada kita pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan Allah. When we read the Bible, the Holy Spirit will explain and reveal to us the thoughts, the feelings, the wills, and the acts of God. Ada satu lagi yang sering digunakan oleh Roh Kudus untuk menyingkapkan Tuhan kepada kita. But there's another way that is often used by the Holy Spirit to reveal who God is. Yaitu dengan cara memperlihatkan siapa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, perbuatan kita. Showing us who we are. Our thoughts, feelings, wills, and acts. Dengan kita berdiam, merenung, terutama merendahkan hati dan terbuka, kita mengundang Roh Kudus
menyingkapkan hal-hal yang mendalam tentang diri kita, sekaligus menegur kita. By being quiet and reflective, and most importantly, by being humble and open, we invite the Holy Spirit to reveal the deep things of us and to convict us. Waktu anak kami masih kecil, dia ini berbuat sesuatu yang salah, dan saya ingin mendisiplinnya. When one of our children was small, she did something and I wanted to discipline her. Saya tanya dia, apakah engkau berbuat ini? I asked her, did you do this? Dia langsung dengan matanya yang besar berkata, tidak. Yeah, with her big eyes, she just looked at me and said, no. I said, are you sure you did not do this? No, I did not do that. I said, that's fine. And then I said to her, let us pray. She was quiet. I was quiet. She was waiting for me to pray. Dia menunggu saya berdoa. Saya diam, tidak berdoa. But I was quiet. I did not say a prayer. After a few seconds or minutes, I then said to her, setelah beberapa waktu saya kemudian berkata kepada dia, now I want you to pray and tell Jesus that you did not do that. Saya minta dia yang berdoa, mengakui, berkata, Tuhan, saya tidak berbuat itu. Dia diam, saudara. She was quiet. So I opened my eyes. When I opened my eyes, I saw her crying. Her tears were rolling down her eyes. We can lie to man, we cannot lie to God. You cannot lie to God. When the Holy Spirit searches your hearts and show you your thoughts, your feelings, your wills, and your acts, there is no way of escaping. Waktu Roh Kudus menyingkapkan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, dan perbuatan kita, kita tidak bisa melarikan diri. But itulah saatnya kita akan dapat melihat dan mengalami siapa Tuhan, kasih dan anugerahnya, kekudusannya dan pengampunannya. It is then that we get to see and experience who God is, His love and grace, His holiness and forgiveness. Saya tidak memarahi anak saya. I did not scold my daughter. When I saw her crying, I just prayed. And that's it. Grace was given. Grace was accepted. Saudara, Roh Kudus tidak akan menyingkapkan kepada kita hal-hal mendalam tentang Allah kepada siapa saja. The Holy Spirit does not reveal the deep things of God to anyone. Dia tidak akan membuang permata kepada babi, seperti kata firman Tuhan di Matius 7:5. He will not throw the pearls to the swine. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu untuk kami hari ini. Kami bisa menutupi luar, tidak bisa menutupi apa yang di dalam. Heavenly Father, we know that we can only cover what is on the outside. We cannot cover that which is on the inside. Karena Roh-Mu yang kudus hidup diam di dalam diri kami. Because your Holy Spirit is in us.
Jadi biarlah kami hidup jujur di hadapan-Mu. So we pray, may we live honestly before You, O Holy Spirit. Singkapkanlah Allah Bapa dan Allah Putra, supaya kami mengenal Allah Bapa dan Allah Putra. O Holy Spirit, we pray, may You reveal to us God the Father, God the Son. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Kita nyanyikan lagu yang memang ada trinitasnya, kesukaannya Andri. We'll sing the song that Andri likes, that has something to do with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Terima kasih Brother Paul untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah kita selalu boleh membuka hati kita agar Roh Kudus menolong kita untuk Tuhan dapat meningkatkan dirinya bagi kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian He's Everything to Me. Dia adalah segala-galanya bagi kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Dia dengan bersatu. Celebrate.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Om Peter Chua dengan judul When No One Stands Alone. Saya silakan Peter. I stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as could be, and my heart felt alone, and I cried. My hand all the way, every hour, every day, from here to the grave. I know let me stay. No one stands alone. Like a king, I believe in a palace so tall, with great riches to call my own. But I don't know a thing in this whole wide world that worse than being alone. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave. I know. Let me stay where no one stands.
di Tuhan, kita tidak pernah akan sendiri. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Let us all be a cheerful giver. Mari kita memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Thomas boleh minta kesediaannya untuk berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami dengan kasih-Mu yang tidak ada hingga. Bapa surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk itu semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, dan juga Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari-hari yang lalu. Biar kami boleh pada saat ini memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami kembali kepada-Mu. Biar ini boleh Engkau berkati supaya dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih sayang bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ambil kantong persembahan dijalankan. Saya ingin mengundang Ibu Sulfialen untuk membawakan persembahan pujian Beri yang terbaik. Selamat siang, saya menyanyikan lagu Beri Terbaikmu untuk Tuhan.
Terima kasih Tante Sofia untuk lagunya yang indah yang mengingatkan kita untuk memberikan yang terbaik. Let's give our best to Him. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan, dengan pujian jalan bersama Dia selalu manisé. It's always sweet to walk with the Lord. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Oh
akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah hari ini ada latihan paduan suara dan ada 2 pengumuman tambahan. Yang kedua, kita akan memulai pelatihan angklung. Jadi bagi siapa yang ingin ikut join dengan latihan angklung, Pak Thomas yang akan memimpin. Harap pendaftar namanya boleh pada saya atau boleh pada Pak Thomas. Mungkin kita akan memulai latihannya minggu depan, tetapi kita harus mempersiapkan berapa orang yang ingin bermain angklung, ya. Dan yang berikutnya, sesudah sebelum kita untuk dalam doa ya, kita akan mendengarkan laporan keuangan gereja yang akan disampaikan oleh bendahara gereja. Tetapi untuk laporan keuangan ini jemaat boleh tetap tinggal untuk mendengarkan laporan keuangan ini, ataupun yang merasa tidak perlu mendengarkan boleh langsung ke ruang makan, ya. Tapi nanti Saudara Syafi akan menerangkan mengenai keuangan kita. Dan terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Dan ada wajah baru yang baru datang, ada yang baru pertama kali hadir. Tidak ada ya, semuanya wajah-wajah lama. Oke, terima kasih. Kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun. Yang pertama kepada drummer kita, Budi Halim. Besok ya, 20 Maret. Tanggal 23 Maret, Christian Chok. Dan pada tanggal 23 Maret juga Caitlin Lim Scheller. Dan pada tanggal 25 Maret, Melody Manuputi. Happy birthday. Untuk kehadiran dan persembahan sudah bisa baca di atas, dan saya ingin mengundang Ibu Syafilim untuk membawakan laporan keuangan.